Situasi Jiao Supergroup di dalam tubuh sangatlah buruk. Untungnya, keluarga singa-singa tidak lemah. Selain itu, mereka sangat peduli dengan murid ini, jadi mereka menjaganya dengan ketenangan pikiran dan membantu yang terakhir bersikeras. Sampai saat ini belum tergerus oleh Heart Demon. Jika Anda ingin membantu Cao Cao Kun mundur dari Heart Demon, itu tidak hanya membutuhkan pencapaian spirit power yang luar biasa, tetapi juga mengontrol dua jenis energinya di dalam tubuh pada saat yang bersamaan. Jika Anda ingin melakukan langkah ini, bahkan pembangkit tenaga listrik biasa pun akan merasa tidak berdaya, tetapi situasi ini tidak terlalu sulit bagi Qin Yichen. Setelah memahami kondisi tubuhnya, Qin Yichen tidak ragu lagi. Segera, jantungnya bergerak, dan kekuatan besar mengalir keluar dari telapak tangannya, menyebar ke yang terakhir di dalam tubuh. Begitu kekuatan magis ini masuk, kelompok negara adidaya tiba-tiba meledak menjadi kekuatan tolakan yang sangat besar. Dua jenis energi yang telah menemui jalan buntu pada saat yang sama ditujukan pada kekuatan eksternal. Namun, kekuatan menakutkan yang sebanding dengan kekuatan raksasa pik ini, ketika berdampak pada kekuatan iblis, tidak semuanya menghilangkannya. Sebaliknya, True Origin yang gelisah di mana kekuatan iblis berlalu, secara bertahap menjadi tenang. Kekuatan agung dari kekuatan sihir jauh dari sebanding dengan energi supergroup di dalam tubuh. Apalagi kekuatan ini merupakan kombinasi dari tiga macam energi yang dikumpulkan oleh Qin Yichen di dalam tubuh. Setelah menggunakannya untuk menekannya, agitasi bagian dalam tubuh tampak benar-benar rileks. Namun, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, True Origin asli, yang penuh dengan Jiao Supergroup di dalam tubuh, menjadi tenang. Tuan ini, apakah ada cara seperti itu? Dan Great Elder di samping, merasa bahwa gelombang gelisah Cao Cao Kun di dalam tubuh telah benar-benar mereda, dan di dalam hatinya mau tidak mau ada sentuhan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa situasi Cao Cao Kun bahkan bukan patriark, tetapi saat ini, ia ditekan oleh Qin Yichen dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, dalam benak Great Elder, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan sedikit penekanan. Dua raksasa puncak lainnya, saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa mereka mengira mereka hanya berpakaian seperti Tuhan, berperan sebagai iblis, dan mereka benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Setelah menstabilkan situasi Cao Cao Kun di dalam tubuh, Qin Yichen menggerakkan pikirannya, dan kekuatan sihir langsung diubah menjadi kekuatan roh yang besar, dengan lembut melayang menuju laut kesadaran yang terakhir. Hai, dengan diselimuti energi lembut ini, ekspresi wajah pucat asli Cao Cao Kun tiba-tiba menjadi sangat kaya, tetapi lebih dari itu adalah semacam kebingungan. Hanya sekitar 1/4 jam kemudian, Qin Yichen perlahan menarik telapak tangannya. Pada titik ini, situasi Cao Cao Kun di dalam tubuh telah stabil, dan, di bawah dukungan spirit power murni dari Qin Yichen, kesadarannya sudah mulai pulih. Tetapi dia ingin menyingkirkan Heart Demon terobosan paksa, ini bisa hanya mengandalkan diriku sendiri. Dia sudah terlalu lama berada di Heart Demon, dan dia harus bangun sebelum dia bisa bangun. Jika saya secara paksa menyelamatkannya, hal-hal dapat menyakiti pikiran saya. Qin Yichen melirik ketiga raksasa puncak di sekitarnya, berkata dengan ringan. Tan, Lau. Great Elder menarik napas dalam-dalam, menekan beberapa emosi, dan berterima kasih kepada Qin Yichen sebagai ucapan selamat. Pada saat ini, meskipun Cao Cao Kun tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, mereka semua dengan jelas merasa bahwa status yang terakhir di dalam tubuh telah kembali normal, dan tidak butuh waktu lama bagi murid pertama ini untuk bangun sepenuhnya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, saya ingin dibayar. Kamu tidak perlu mengganggunya, sekarang kamu hanya bisa mengandalkan dia untuk bangun. Qin Yichen terkekeh, berkata. Dalam hal ini, Great Elder tidak memiliki pendapat sedikit pun. Qin Yichen memang banyak membantu mereka, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah bergabung dengan junior yang tidak penting untuk berpartisipasi dalam konferensi Bintang 9 sebagai keluarga singa. Bagi mereka, ini tidak sulit. Memikirkan hal ini, Great Elder menghormati Qin Yichen memberi hormat dengan hormat, dan kemudian dia memimpin jalan di depannya dan membawanya ke ruang tamu untuk beristirahat. Keesokan harinya, langit cerah, dan Qin Ye datang ke kamar Qin Yichen dengan cemas. Kakak Qin, bagaimana kabarmu? Meski diperlakukan dengan baik oleh orang-orang dari keluarga Li Su, hati Qin Ye masih sangat rendah. Bagaimanapun, ini adalah kaki keluarga kerajaan Star Lion, dan mereka telah membuat banyak masalah di area luar. Begitu mereka ditemukan, situasi mereka buruk. Ada tempat untuk konferensi Bintang 9. Qin Yichen sama sekali tidak menyembunyikan King, tetapi tersenyum ringan. Apa yang kamu inginkan untuk kuota itu? Mendengar ini, Qin Ye awalnya sedikit tertegun. Ketika dia melihat wajah dengan senyum aneh di wajahnya, mata dan pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia melirik ke kiri dan ke kanan untuk meminimalkan suara. Kakak Qin, tidakkah kamu ingin pergi ke konferensi Bintang 9 ini? Konferensi Bintang 9, kandungan emas yang sangat tinggi. Dengan kekuatannya sendiri,
dia tidak bisa bersaing dengan tembakan besar dari balapan pik utama. Qin Yichen menginginkan kuota ini. Saya khawatir dia ingin berpartisipasi sendiri. Di mata terkejut King Ye, Qin Yichen hanya tersenyum sedikit dan tidak menyangkalnya. Kakak Qin, kamu terlalu berisiko. Melihat persetujuan Qin Yichen, pemuda itu tidak bisa menahan senyum pahit. Dia sudah tahu bahwa Qin Yichen adalah pria yang berani. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di depan mata keluarga Kekaisaran Star Lion, dia akan memiliki pemikiran seperti itu. Qin Yichen pergi ke konferensi Bintang 9. Dan itu pasti untuk mendapatkan tempat untuk memasuki lautan api Phoenix Clan selama 9 hari. Namun, selama dia menonjol dari pesaing yang tak terhitung jumlahnya, itu secara alami akan menarik perhatian keluarga Kekaisaran Star Lion. Pada saat itu, bahkan jika dia menyamar sebagai keluarga Lion-Lion, dia mungkin tidak dapat membodohi orang-orang besar dari keluarga Kekaisaran Star Lion, bukan? Jika seseorang tidak memasuki gua harimau, bagaimana cara menangkap anak harimau? Dihadapkan dengan pengingat King Ye, Qin Yichen hanya terkekeh. Tetapi di matanya ada kilatan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak tahu seberapa besar risiko yang dia miliki. Tetapi untuk mengekspos wajah jelek keluarga kerajaan Star Lion, konferensi Bintang 9 ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar. Dia harus pergi untuk berpartisipasi. Nah, kalian, melihat ekspresi Qin Yichen, King Ye tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia bisa membujuk, dia tidak bisa menggoyahkan pikiran yang terakhir. Selain itu, pekerjaan rahasia keluarga Kekaisaran Star Lion jelas sangat bagus. Saat ini, sepertinya mereka tidak punya cara lain untuk bertanya tentang ketiga tempat itu kecuali untuk berpartisipasi dalam konferensi Bintang 9.